Yesus ke surga ini terjadi atas dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan beserta saudara juga. Dalam ibadah ini kita berkumpul untuk menghayati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus pun memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk memberitakan karya keselamatan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Seperti perintah Yesus Kristus, kita harus menyuarakan apa yang harus disuarakan, yaitu kabar sukacita atas kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Yesus Kristus,
Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami seringkali bertindak, berkata, ataupun berpikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atas diri kami. Ampunilah kami yang kurang menghayati makna kenaikan-Mu ke surga. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami memperoleh hati yang terbuka dalam melihat kenaikan-Mu bagi hidup kami. Kenaikan Tuhan yang mengubah dan menjadikan kami beroleh kekuatan dan kesempatan untuk memperbaharui seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami merasakan hakikat kenaikan-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di tempat kami berada. Kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya pada kami yang lemah ini. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita terambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh Tuhan berikan pada Bapak Sari kepada kami Tuhan. Dan sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hati kami agar tertuju kepada firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah kondisi saat ini Tuhan, biarlah kami lebih memahami firman Tuhan dan dengan teguh hati berpegang pada firman yang boleh kami renungkan saat ini. Terima kasih Tuhan, pakailah hati, pikiran, dan pendengaran kami agar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi beritanya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menempatkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripada sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kami akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan bentuknya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik. Itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, antar bacaan diambil dari Mazmur 47. Kita baca secara berbahasa. Saya akan membaca kalimat yang mengarah keluar, Bapak Ibu Saudara akan membaca kalimat yang mengarah ke dalam. Mari kita mulai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai rumah Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan.
ayat 15 sampai dengan 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan Yesus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi Daud dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Semoga tetap sehat dan berkabar baik di dalam Kristus. Hari ini kita mau menghayati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan tema menyuarakan apa yang harus disuarakan dan mengapa kita harus menyuarakan. Bapak Ibu yang
dan saudara terkasih, jika kita mati bersama, masyarakat Indonesia pun saat ini care dan aware tentang menyuarakan yang berhubungan dengan manusia, lingkungan, satwa, dan tak segan-segan untuk menyuarakan hal tersebut dan menjadi viral. Tujuannya agar orang lain terdorong untuk membantu dan menolong sesuatu yang disuarakan itu. Mari kita melihat bagaimana jemaat kita pun ikut menyuarakan dalam kondisi pandemi saat ini. Mari kita lihat melalui video. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dari video tersebut kita melihat tahun 2020 akibat pandemi terjadi banyak dampak dalam kehidupan kita secara ekonomi, mental, pendidikan, bahkan spiritualitas kita pun terdampak. Yang tadinya kita bisa berkomunitas, berelasi dengan baik, sekarang kita terbatasi demi toleransi, demi memutus mata rantai COVID. Dalam video itu kita menyuarakan juga bagaimana kita bersyukur kepada orang-orang yang mau merelakan hidupnya untuk menolong sesama. Dari video tersebut hanya ada satu kata yang kita semaikan kepada mereka dan kita, yaitu ketabahan. Kenapa harus ketabahan? Karena dalam ketabahan memiliki makna yang begitu luas, begitu berarti dalam kehidupan kita saat ini. Dan Pendeta Yos Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan, ia mengatakan ketabahan bukan keputusan untuk membelakangi atau menghindari badai atau berlindung dari badai, tapi ketabahan adalah keputusan untuk berjalan dalam badai dan melawan badai itu sendiri. Tentunya badai yang sedang kita hadapi saat ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana mental kita dapatkah berjuang dan bertahan di tengah-tengah kondisi saat ini? Apakah kita mampu dalam ketabahan kita menyuarakan sesuatu dengan sukacita dan penuh empati? Dan dalam ketabahan bukan dengan artian yang harfiah melawan badai, yang berarti masa bodoh, tidak mementingkan kesehatan, tidak mencuci tangan, tidak menggunakan masker, pulang kampung dan berada di tempat umum secara berhempit-hempitan. Bukan melawan seperti itu. Itu namanya mencari
beberapa foto yang mengatakan suka-suka masyarakat Indonesia saja. Sekarang para medis seakan pasrah dengan orang-orang yang masa bodoh. Pandemi ini belum berakhir, tapi orang-orang seakan-akan merasa di rumah saja ia mati, di luar pun ia pun sama. Jadi lebih baik di luar. Dengan kepasrahan, seharusnya kita saat ini bukan pasrah, tapi bagaimana kita harus tabah berserah, menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus pun mengelola ketabahannya dalam masa menjadi manusia. Bapak Ibu, mari kita flashback ke belakang. Yesus menderita sengsara dan mati di kayu salib, tabah menghadapi siksaan, lalu ia bangkit dan naik ke surga. Karena apa? Karena ia merelakan hidupnya demi keselamatan orang banyak. Ia rela menyerahkan hidupnya demi kita. Dan apakah kita juga tidak menghargai kerelaan itu? Seperti para medis yang rela merelakan hidupnya tidak bertemu keluarga, 24 jam berada di rumah sakit. Apakah kita tidak menghargainya dengan tetap menjaga kesehatan kita di rumah ataupun dimanapun kita berada saat ini? Bukan pasrah yang harus kita katakan dalam hidup kita, tapi harus tabah dan berjuang untuk hidup. Dan saat ini melalui kesaksian Lukas dalam 2 kitabnya, Injil dan Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Lukas pun mengelola ketabahannya dan menyuarakan ketabahan itu dalam suratnya kepada Theophilus. Rasa yang ia kelola adalah rasa kehilangan, kehancuran dan kegagalannya sebagai seorang murid yang hanya diam ketika sang gurunya menderita, diolok, dihina, sampai disalibkan. Dalam ketabahan para murid saat itu, mereka bisa menyuarakan kabar sukacita pengharapan. Dalam tulisannya, Lukas mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, dalam kesaksiannya yang mengatakan Yesus sebelum berangkat ke surga itu melarang muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh para murid untuk tinggal menanti. Hanya tinggal menanti loh, apa susahnya? Dan ini tersirat bahwa mereka harus memulai pengajaran itu dari Yerusalem. Dan mengapa harus di Yerusalem ya? Mengapa tidak di tempat saat itu juga? Karena di Yerusalem, di sana sanak saudara mereka berada, orang-orang yang mereka kenal berada. Karena menurut Yesus harus diajarkan melalui orang-orang terdekat, karena mudah untuk berinteraksi tentunya dan tidak ada penolakan. Maka dari itu, kalau kita melihat dari dunia pendidikan, pendidikan pertama bagi seorang anak adalah dari keluarganya. Segala sesuatu pendidikan tentang akhlak, perilaku, sikap dimulai dari keluarganya. Nenek, kakek, kakak, orang tua yang berperan dalam membentuk karakter anak yang pertama. Maka jangan salahkan anak jika mereka tidak menurut lalu membuat kelakuan tak terkendali. Mungkin mereka kurang mendapatkan pengajaran dari keluarga, kurang perhatian dari keluarga.
Jika kita lihat juga bersama, dalam kondisi pandemi saat ini, banyak keluarga yang terpulihkan. Yang tadinya mereka tidak ada waktu bersama, saat ini memiliki banyak waktu bersama, berlibur bersama, bermain bersama. Tapi tidak juga menutup kemungkinan banyak keluarga juga yang tidak mengalaminya karena mereka kehilangan anggota keluarga karena meninggal akibat pandemi. Lalu yang kedua, dalam kesaksian Lukas mengatakan peristiwa singkat. Para murid melihat Yesus terangkat ke surga lalu ditutupi awan. Ketika peristiwa itu terjadi, yang dilakukan para murid adalah diam, mengarah kepada satu arah fokus, pada hanya melihat, takjub. Meskipun tidak ada kesedihan, tapi terlihat ada rasa yang syok, rasa kaget, speechless, nggak bisa ngapa-ngapain, kehilangan, ditinggalkan. Itu yang membuat mereka hanya diam sampai Yesus tidak terlihat oleh mereka. Lalu yang ketiga, dua sosok berpakaian putih yang turun, dan mereka mengingatkan kepada para murid mengapa harus berdiam. Dalam tulisannya Lukas mengatakan, dua orang ini mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiam melihat ke langit? Yesus yang naik ke surga akan datang kembali seperti kamu melihat dia naik." Setelah itu pun para murid menyembah dan pergi dengan sukacita. Dua sosok ini sangatlah penting. Tanpa mereka mungkin kabar baik tidak akan tersebar sampai hari ini. Tanpa dua sosok itu, para murid hanya speechless, diam di tempat mereka dengan rasa takjub yang tak bisa terkatakan. Tapi karena dua sosok ini, kabar baik tersebar. Jika kita lihat bersama, kedua sosok ini menggambarkan mereka-mereka yang bertahan dalam ketabahan, berjalan dengan rasa kehilangan, ditinggalkan Kristus, dan mereka mendorong orang lain untuk sadar dan membuka suara mereka untuk pengalaman yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menyuarakan apa yang harus disuarakan. Yang harus disuarakan adalah bukan peristiwa saja ketika Yesus naik, tapi pengharapan akan kehadiran Roh Kudus yang diberikan Yesus. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Yesus meninggalkan Roh Kudus yang akan bekerja, mendampingi kita dalam kondisi apapun. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Tentunya jika melihat atau mengingat seorang anak kecil yang sedang menanti kedatangan mama papanya pulang di sore menjelang malam atau di akhir pekan, karena biasanya ada orang tua yang menitipkan anak di oma opahnya akhir pekan, dijemput atau ditinggalkan sehari dengan babysitternya pulang malam. Dan pada saat itu anak-anak ada rasa keinginan untuk berjumpa. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menahan ngantuk mereka. Entah apa yang mereka lakukan, bisa menonton, bermain, atau yang lebih ekstrimnya juga ada anak-anak yang melakukan keributan untuk mencari perhatian orang tua. Mengapa mereka harus seperti itu? Karena mereka membutuhkan. Mereka menyadari mereka tidak bisa sendiri. Mereka membutuhkan orang lain untuk menyemangati mereka, untuk bertahan, untuk
bisa kita tindak lanjuti dengan tindakan langkah. Untuk menyuarakan pengharapan, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dengan hidup dengan hikmat Tuhan, dengan keteguhan iman, percaya bahwa Roh Kudus yang dihadirkan tidak akan meninggalkan kita, dan melakukan sikap yang benar seperti apa? Menjaga kesehatan kita, menggunakan masker ketika keluar rumah, tidak pulang kampung tentunya ya, dan menyatakan kasih dari hal yang kecil dan sederhana, mengingat, berdoa, peduli. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Dan hal itu juga yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus tentang momen puncak Kristus. Pengharapan yang diberikan harus menginspirasi mereka. Kata Paulus kepada jemaat Efesus, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Sederhana bukan? Hanya mengucap syukur, mengingat orang dan mendoakannya. Dan memang patut demikian yang harus kita saat ini lakukan sebagai orang yang beriman. Semakin kita mengucap syukur, berdoa dan mengingat orang lain sekitar kita, semakin iman kita bertambah dan memancarkan kasih kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebagai gereja kita pun turut terpanggil untuk menyuarakan Injil, kabar sukacita pengharapan, bahwa kita hadir untuk menyalurkan berkat bagi mereka yang terdampak di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa tutup mata, tutup telinga akan kondisi saat ini. Dan kami bersyukur jemaat GKI Gasu pun telah menjadi berkat melalui tenaga, dana, dan bahan pangan yang diberikan kepada saudara-saudara yang berdampak. Dan kami juga bersyukur atas setiap doa-doa yang boleh dipanjatkan dari setiap jemaat agar tim bisa berjalan dan tepat sasaran. Kiranya kita dapat terus menyuarakan pengharapan untuk berjuang dan bertabar, dan mendorong orang lain untuk ikut juga berpartisipasi dalam ketabahan yang menyalurkan dan membagikan berkat Tuhan kepada orang lain. Kiranya kasih Allah dapat terus kita suarakan dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama untuk mengakui pengakuan iman kita, dan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita turut dengan pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami yang ada di
Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita dengan mengingat dari kitab Mazmur 47 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang kita kumpulkan ini. Bapa yang berada dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ibadah ini. Kami boleh menyatakan syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk persembahan ini. Kiranya Tuhan akan menguduskan, mensucikan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, supaya bermanfaat untuk pelayanan kami melalui gereja-Mu di tempat ini. Terimalah ya Bapa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun atasmu kini dan selama-lamanya.